Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami dari kelompok Cornwall yang beranggotakan saya sendiri, Kirin, Cynthia, Charles, Jeremy, dan Marvel akan menyampaikan mengenai proyek kami yang bernama Sayang. Sayang ini merupakan e-learning platform dengan kepanjangan Study Anytime, Any Knowledge. Oke, bagian yang pertama, saya akan mencoba membahas mengenai value proposition canvas. Untuk persona summary kita bagi dua, yaitu untuk persona Sasa Hendrawati dan persona Samuel Santoso. Untuk Sasa, Sasa merupakan seorang siswi SMA jurusan IPA, kompetitif, aktif, dan suka berorganisasi, merupakan anggota OSIS sehingga memiliki banyak kegiatan, anak pertama dari 3 bersaudara sehingga sering membantu orang tuanya berjualan. Untuk Samuel, ia merupakan seorang siswa jurusan IPS yang kesulitan dalam belajar, namun merupakan anak yang tetap ingin rajin belajar, ia memiliki kesulitan finansial. Kita petakan tasks, needs, dan pains untuk Sasa yang memiliki cukup banyak kegiatan, sehingga memiliki waktu yang sedikit. Tasknya tentu agar dapat mengakses modul dan soal latihan, serta mendaftar di aplikasi dengan mudah dan singkat. Needs Sasa terletak pada adanya pembahasan latihan soal, dapat mengakses dan melihat progres belajarnya. Kemudian pain-nya seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Sasa memiliki waktu yang tidak banyak. Lanjut, ini adalah task needs dan pain Samuel yang memiliki masalah finansial. Tasknya itu mengakses ringkasan dari modul pembelajaran, mengumpulkan poin melalui modul, serta membayar course dengan metode cicilan. Needs-nya yaitu terdapat fitur penambahan poin, ada progres yang dapat dilihat, dan pemberitahuan pembayaran cicilan, serta poin yang dapat ditukarkan dengan course berbayar. Pains-nya yaitu kemampuan finansial yang kurang memadai serta kesulitan dalam mengingat materi. Setelah menganalisis task needs dan pains, kelompok kami memetakan requirement sebagai berikut untuk Sasa Hendrawati. Untuk usability goals, dapat membuat proses dan fungsionalitas yang mudah dalam mengakses modul tentunya. Fungsionalitinya dan improvement, ada rekomendasi yang terpersonalisasi, ada sorting materi, pain reliever yaitu menyediakan latihan dan pembahasan serta ada fitur ringkasan. Potensial partnernya yaitu siswa sekolah dan akademisi. Ini pemetaan requirement untuk Samuel Santoso. Usability goals-nya yaitu ada fitur dialog konfirmasi saat melakukan pembayaran, penggunaan icon dan warna yang konsisten, dan memastikan semua fitur dapat berjalan gitu, nggak ada error. Functionality dan improvement yaitu ada pada penggunaan cicilan dan progres cicilan. Pain reliever-nya menyediakan ringkasan dan ada sistem poin. Potensial partner pada siswa sekolah, akademisi, dan perusahaan keuangan. Kurang lebih ini adalah requirement exploration canvas untuk Sasa Hendrawati. Dan ini adalah requirement exploration canvas untuk Samuel Santoso. Selanjutnya mengenai user research and persona. Pada user research, kami mendapatkan 5 orang responden. Yang pertama adalah Fanny Livia, yaitu seorang siswi kelas 12 yang mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK. Yang kedua adalah Clarissa Wijaya, yaitu siswi kelas 11 SMA yang menginginkan fleksibilitas waktu dalam belajar. Yang ketiga adalah Foni, seorang siswi SMA kelas 12 yang kesulitan dalam memahami pembelajarannya di sekolah. Yang keempat adalah Ivan Lexi, seorang mahasiswa yang pernah menggunakan e-learning saat SMA untuk mempersiapkan berbagai ujian. Dan yang kelima adalah Jason Levin, yaitu seorang siswa SMA yang familiar dengan pembelajaran secara daring. Berdasarkan research dan hasil wawancara yang kami dapatkan, maka berikut ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama, akan ada fitur progress untuk mempercepat proses recall dari para pengguna dalam menggunakan aplikasi e-learning kami. Yang kedua, kami menyediakan opsi pembayaran secara cicilan untuk memudahkan para pengguna yang mengalami kesulitan secara finansial. Yang ketiga, akan adanya fitur leaderboard untuk memotivasi pengguna, karena nanti di sana akan dapat dilihat ranking atau peringkat dari para pengguna lainnya. Dan yang keempat adalah akan adanya pemberian poin tiap kali pengguna dapat menyelesaikan suatu modul, di mana poin tersebut akan dapat digunakan untuk membuka modul yang masih terkunci.
Oke, dan berikut ini adalah persona yang kami dapatkan berdasarkan research dan wawancara kami. Persona yang kami buat bernama Putri Miranda, yaitu seorang siswi kelas 12 yang sedang fokus belajar dan persiapan diri untuk mengikuti ujian. Frustration yang ia miliki adalah tidak memiliki banyak waktu luang, kemampuan finansial yang kurang memadai, mengalami kesulitan belajar pada beberapa materi pelajaran di sekolah, lalu sulit menemukan sumber materi pembelajaran secara mandiri. Goals yang ingin ia capai diantaranya adalah dapat fleksibel dalam mengatur jam belajar, dapat mengakses materi, pembahasan, sampai dengan latihan soal, ingin mendapatkan reward setelah belajar dengan e-learning, dapat menggunakan layanan e-learning yang lengkap tanpa terlalu membebani keadaan finansial. Lalu, tas yang perlu ia lakukan adalah mengakses modul pembelajaran, menonton video materi, menyelesaikan soal-soal latihan, dan melihat pembahasan, menyelesaikan modul pelajaran, dan mengumpulkan poin, lalu menemukan poin tersebut dengan reward, dan melakukan proses pembayaran course yang ingin diambil. Sekarang kita akan membahas tentang user journey mapping. Nah, komponen pertama dari user journey mapping ini adalah persona, dan persona ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi kita langsung next saja ke task analysis 1 atau fitur 1, yaitu mengakses modul pembelajaran. Nah, goals and expectation dari fitur ini adalah pengguna dapat mengakses modul pembelajaran sesuai dengan modul yang ingin dia pelajari. Dalam proses modul pembelajaran, pengguna dapat mempelajari materi, mengerjakan latihan soal, dan mengakses pembahasan soal guna memenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, untuk gambar atau bagian dari task analisisnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada user journey dari fitur ini. Setiap stepnya sudah terurut secara runtut dan juga sudah dilengkapi dengan kesulitan atau kebutuhan baru, user touch atau emotion, dan juga opportunity atau peluang solusi yang mungkin diterapkan. Nah, untuk step pertamanya, di sini memilih modul yang akan pelajari, step keduanya mempelajari modul, dan step ketiganya adalah mengakses latihan soal. Nah, berikutnya task analisis kedua atau fitur kedua, yaitu menukar poin. Goals and expectation dari fitur ini adalah pengguna dapat mendapatkan reward berupa penukaran poin melalui penyelesaian beberapa task. Dengan adanya reward tersebut, pengguna dapat mengakses modul-modul yang sebelumnya tidak bisa dibuka dengan menukarkannya dengan poin. Jadi intinya pengguna nggak harus selalu bayar untuk mengunlock modul. Pengguna tetap bisa mengunlock modul secara gratis dengan menggunakan poin ini. Nah, untuk gambar task analisisnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk user journey dari fitur ini, step pertamanya adalah menyelesaikan task, step kedua menukar reward menjadi poin, dan step ketiga membuka modul berbayar. Nah, berikutnya ada task analisis ketiga atau fitur ketiga sekaligus yang terakhir adalah melakukan pembayaran modul. Nah, goals and expectation dari fitur ini, pengguna dapat melakukan pembayaran modul sesuai dengan modul yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga bisa dapat melakukan metode pembayaran yang sesuai dengan keinginannya. Dan demikian, pengguna dapat mengakses modul berbayar sesuai dengan pilihan paketnya. Nah, untuk gambar task analisisnya adalah seperti ini. Untuk user journey-nya, yang step pertamanya membuka menu pembelian, step keduanya check out modul yang akan dibeli, dan step ketiganya adalah membayar modul. Nah, untuk user journey canvas-nya secara lengkap sesuai dengan template yang ada di Skele dapat diakses di link ini. Nah, ini adalah hyperlink menuju Google Dokumen tempat ada user journey canvas-nya. Nah, jadi di sini bisa dilihat personanya, kemudian elaborated skenario-nya, yaitu ketiga fitur yang tadi sudah dibahas. Nah, di sini goals and expectation dari setiap fitur tersebut juga. Dan untuk experience ini berisi gabungan semua user journey dari ketiga fitur yang sudah dibahas, yang sudah terurut dari fitur pertama sampai fitur ketiga. Nah, sekian pembahasan user journey mapping. Terima kasih. Selanjutnya adalah information architecture dan juga design. Berikut ini adalah diagram information architecture yang telah dikelompokkan oleh kelompok kami mengenai situs saya. Pertama terdiri dari halaman home yang terdiri dari about us yang berisi vision and mission. Selanjutnya ada halaman modules yang berisi modul di mana di dalamnya terdapat video, summary, dan exercise. Selanjutnya terdapat halaman store yang berisi halaman voucher, halaman pembelian modul, dan juga di dalam halaman pembelian modul terdapat pembayaran. Selanjutnya terdapat halaman dashboard yang berisi history, edit profile, dan selanjutnya terdapat halaman leaderboard dan juga halaman FAQ. Selain terdapat halaman home, terdapat juga halaman register, logout, dan juga login.
Halaman home adalah halaman utama yang terdapat navigasi menuju halaman lain, diantaranya About Us yang berisi penjelasan aplikasi, visi, dan misi, selanjutnya Modules yang berisi video pembelajaran, ringkasan, dan latihan, selanjutnya Store yang berisi pembelian modul, voucher, dan halaman pembayaran, selanjutnya Dashboard yang berisi profil pengguna, poin, rewind point, aktivitas pengguna, dan reminder pembayaran, selanjutnya Leaderboard yang berisi informasi peringkat pengguna, selanjutnya FAQ yang berisi pertanyaan yang umum ditanyakan, dan selanjutnya halaman edit profile berisi informasi profil pengguna. Selanjutnya terdapat halaman register yang berupa halaman pendaftaran akun pengguna yang berisi tas, mengisi email, mengisi username, mengisi password, mengisi konfirmasi password, dan menekan tombol daftar. Selanjutnya ada halaman login yang berisi halaman masuk pengguna dan berisi tas, mengisi email, mengisi password, dan menekan tombol masuk. Selanjutnya terdapat halaman logout akun pengguna. Berikut ini adalah link wireframe dan link prototype yang telah kelompok kami kembangkan. Berikut ini adalah wireframe dari kelompok kami. Berikut adalah contoh halaman register. Berikut adalah halaman login, berikut adalah halaman About Us, berikut adalah halaman Home, berikut adalah halaman Leaderboard, berikut adalah halaman Dashboard, berikut adalah halaman Profile, berikut adalah halaman Modules, terdapat page Choose Module, subclass video, dan subclass ringkasan. Selanjutnya subclass latihan, dan latihan submitted. Berikut ini adalah contoh halaman store yang menampilkan detail modul. Berikutnya adalah contoh halaman store yang menampilkan ringkasan pembelian. Berikut ini adalah wireframe store yang berisi contoh pembayaran lunas. Berikut ini berupa wireframe pembayaran cicilan. Berikut ini contoh wireframe melihat kupon. Berikut ini wireframe melihat detail kupon. Selanjutnya ada prototype. Berikut ini adalah halaman register dan login. Berikut ini ada halaman About Us dan Profile. Berikut ini adalah halaman dashboard dan terdapat history point. Berikut ini adalah halaman modules yang terdapat choose module, subclass video, dan subclass ringkasan. Berikut ini adalah subclass latihan, dan latihan submitted. Berikut ini adalah prototype dari membeli modul dan pembayaran yang terdapat halaman pemilihan modul, tampilan detail modul, memilih modul, tampilan halaman ringkasan, tampilan halaman pembayaran lunas, dan tampilan halaman pembayaran cicilan. Berikut ini adalah halaman store yang berupa halaman voucher, terdapat halaman pemilihan voucher, dan tampilan detail voucher. Selanjutnya adalah usability testing and design evaluation. Kami melakukan usability testing kepada 5 orang responden, yang mana hasilnya adalah sebagai berikut. Responden pertama adalah Lucy, seorang pelajar SMA angkatan 2023, siswi SMA yang aktif belajar dan pernah menggunakan aplikasi belajar online. Overall, tidak ada masalah yang signifikan saat ia mengeksplor seluruh page, hanya ada sedikit kesulitan saat memilih modul yang ingin dibeli dan masuk ke proses pembayaran. User sering berusaha menekan tombol home atau back. Beberapa page kurang konsisten dalam peletakannya search bar atau warna. Responden yang kedua adalah Feni, pelajar SMA angkatan 2022, saat ini sedang rutin belajar untuk SBMPTN yang tengah berlangsung, serta menggunakan internet untuk mencari hiburan dengan menonton YouTube dan membuka Twitter. Secara keseluruhan dapat menggunakan aplikasi dengan baik, hanya saja agak sulit dalam bolak-balik mencari fitur yang dibutuhkan. Selebihnya, kebutuhan akan fitur pada setiap halaman dirasa sudah cukup memenuhi. Responden yang ketiga adalah Ivan, mahasiswa semester 4 yang sempat menggunakan aplikasi e-learning pada masa SMA. Secara keseluruhan tidak ada masalah yang dialami, hanya ada kebingungan minor saja untuk beberapa halaman karena belum terbiasa menggunakannya, terutama pada halaman store. Dari tampilan, ia merasa sepertinya beberapa tulisan tidak sesuai font atau ukuran untuk bagian tertentu tidak selaras, misalnya heading tidak semuanya sama ukurannya. Responden yang keempat adalah Clarissa, pelajar SMA kelas 11 yang berumur 17 tahun. Saat ini ia sedang aktif mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. Dalam kesehariannya, Clarissa sering menggunakan internet untuk mengakses sosial media dan menonton materi pembelajaran melalui aplikasi YouTube. Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang dialami, namun sering merasa kesulitan untuk bernavigasi di dalam website karena tidak adanya tombol back. Selain itu, terdapat beberapa desain yang tidak konsisten dalam melakukan penempatan search bar, heading, dan lain-lain. Responden yang terakhir adalah Jason, pelajar SMA kelas 1, kesibukan sehari-hari adalah belajar untuk menghadapi ujian harian dan tugas-tugas dari sekolah. Ia menggunakan internet sebagian besar untuk kebutuhan sekolah dan sebagian kecil untuk hiburan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, ia tidak mengalami masalah dalam menggunakan aplikasi Sayang. Hanya ada kebingungan minor saja pada halaman pembelian pada aplikasi. Ia menambahkan bahwa desain dari aplikasi ini masih ada kekurangan karena ada beberapa ketidakselarasan, seperti ukuran font, pada headingnya, dan berbeda-beda. Berikut adalah perbaikan desain antarmuka dari Leaderboard website Sayang. Kesulitannya adalah sulit untuk mencari peringkat dari teman atau nama orang lainnya. Solusinya adalah dengan menambahkan search bar pada awal halaman. Kemudian perbaikan desain pada antarmuka dashboard, kesulitannya tidak tahu bahwa dapat mengeklik riwayat poin, solusinya memisahkan button action tidak bersamaan dalam satu tempat. Dalam prototipe yang lama terdapat button action edit profile bersamaan dengan riwayat poin.
Perbaikan desain yang terbuka pada bagian dashboard yang kedua adalah kesulitannya dari adanya reminder pembayaran yang berada atas bawah dengan reminder progres belajar cukup mengalihkan perhatian pengguna dari reminder progres belajar yang cukup penting. Solusinya dapat membuat icon notifikasi pada website untuk menyimpan hal-hal penting seperti pengingat pembelajaran secara terpisah sehingga pengguna tidak kebingungan. Perbaikan desain antarmuka pada modul page. Kesulitannya adalah button CTA yang untuk kelas lain terlalu ada di bawah page, user tidak dengan mudah dapat menambahkan modul kelasnya. Solusinya dapat menambahkan button CTA di atas atau sticky di navbar agar selalu aware untuk mengambil modul lainnya. Perbaikan desain antarmuka pada payment, kesulitannya adalah pilihan metode pembayaran terpilih semua sehingga harus satu-satu menghilangkan pilihan. Solusinya adalah dengan mengatur semua radio button dalam kondisi kosong. Perbaikan desain antarmuka pada bagian payment yang kedua adalah kesulitan dalam bingung apakah transaksinya berhasil atau tidak. Solusinya menambahkan feedback bisa berupa pop-up modal apabila transaksi berhasil ataupun gagal. Perbaikan desain antarmuka pada fitur store, kesulitannya berasal dari sulit memilih kupon karena bagian yang clickable hanya tulisan SNK. Solusinya bagian kupon dijadikan clickable sehingga pengguna tidak perlu hanya menekan tulisan S dan K saja. Nah, kami juga melakukan hasil evaluasi SUS, yang mana hasilnya sebagai berikut, di mana kami menggunakan 5 responden yang usability testing sebagai evaluasi SUS. Yang mana total skor setiap responden, Lucy adalah 72,5, Ivan 80, Clarissa 82,5, Feni 70, dan Jason 75. Sehingga total skor setiap itemnya adalah 380. Untuk bagian perbaikan, ada 3 menu yang menurut kami perlu untuk diperbaiki, yaitu navigation bar, dibuat tombol back dan home yang lebih konsisten serta representatif. Pada beberapa page juga dapat ditambahkan button CTA yang stick pada navigation bar. Bagian notifikasi dibuat sebuah menu khusus yang dapat menyimpan reminder-reminder penting dalam bentuk notifikasi pada menu bagian atas situs web. Pada bagian modal, perlu ada overlay yang lebih kontras agar ketika modal muncul pada page tidak mengganggu fokus pengguna pada komponen lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.